Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman CNC pada gerak melingkar. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memprogram CNC pada interpolasi lurus atau gerak linier ya. Dan yang sekarang kita akan fokus pada membahas mengenai gerak melingkar. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada mesin bubut itu untuk yang memanjang itu arah koordinat sumbu Z, sedangkan yang melintang arah sumbu Z, sumbu X, seperti yang dipaparkan pada layar ini. Standar persumbuan dari masing-masing. Ini kalau dilihat dari samping, sedangkan kalau dilihat dari pandangan atas, nah, itu kalau yang maju itu ada negatif dan yang mundur itu ada positif. Z yang maju itu positif, yang menuju arah spindle itu negatif. Kemarin sudah kita bahas juga mengenai kaidah tangan kanan ya. Ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut di sini. Nah, untuk persyaratan, ya, untuk persyaratan pada saat membuat interpolasi melingkar itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Kalau dari salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, maka otomatis kita tidak bisa membuat program interpolasi melingkar. Apa saja dari persyaratan itu tadi? Ada yang pertama arahnya. Arah interpolasinya itu kemana? Kemarin ada 2 ya arahnya. Ada yang searah perputaran jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Di mana yang searah jarum jam atau clockwise ya, itu kita menggunakan kode G02. Sedangkan yang berlawanan arah jarum jam kita menggunakan G03 ya. Nah, yang ini untuk searah jarum jam itu menggunakan kode G02 atau G2, yang berlawanan menggunakan kode G3 atau G03. Oke, selanjutnya apa? Persyaratan yang kedua yaitu adalah titik startnya. Nah, tadi awal arah putarannya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Sedangkan yang kedua ada titik start. Apa itu titik start? Titik di mana kita akan memulai interpolasi tersebut. Nah, titik start. Start ketika akan melakukan interpolasi melingkar. Awalnya ada arahnya, kemudian ada titik startnya. Nah, penulisan titik start ini adalah pemposisian. Jadi posisi pahat terakhir sebelum melakukan interpolasi melingkar itu adalah titik start. Ya, titik start interpolasi melingkar. Sehingga pahat harus diposisikan pada titik start ini. Baru selanjutnya kita harus menentukan titik di akhirnya, titik akhirnya dari perputaran melingkar tersebut, titik akhirnya. Startnya ada, akhirnya ada, arahnya ada. Nah, ada satu parameter lagi untuk menentukan atau membuat program interpolasi melingkar, yaitu yang terakhir adalah penentuan titik pusat. Nah, titik pusat. Titik pusat dari apa? Titik pusat dari interpolasinya tadi. Atau titik pusat dari lengkungan itu tadi yang akan kita buat. Kalau tidak ada titik pusat,
kita tidak diketahui parameter titik pusatnya, ada juga parameter radius biasanya. Ada parameter radius. Kalau tidak ada titik pusat, kita bisa ditentukan dengan radius. Jadi masing-masing mesin itu beda-beda ya. Ada yang bisa menggunakan radius, ada yang menggunakan titik pusat, ada yang bisa dua-duanya, ada yang kalau radiusnya itu 90 derajat tidak memerlukan R atau I dan K tadi. Terus kemudian kalau lebih atau kurang dari 90 derajat baru menggunakan titik pusat ini. Nah, titik pusat ini penulisannya yang searah sumbu X digantikan dengan I, dinotasikan dengan I, dan yang searah sumbu Z itu dinotasikan dengan K. Kalau pada mesin milling itu ada IJK ya. Nah, I yang X, J, Y, dan K itu adalah Z. Oke, lanjut. Biar langsung ke contoh saja ya nanti. Ini contoh pemrograman ini G02 ya. G02 yang searah jarum jam. Searah jarum jam. Keliru ya, mohon maaf. G02 searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, ini searah jarum jam. Saya slideshow lagi. Oke, ini contoh penggunaan program G02 atau searah jarum jam. Ya, di mana arahnya sudah jelas. Arah jarum jam dari sini, dari titik ya, kasih not dari titik ini umpamanya saya beri A, ini B, C ya, dan start di sini ya, start S ya. Awalnya posisi pahatnya ini ada di titik diameter 15 dan Z-nya 100. Nah, di sini titik 0,0-nya. Ya. Pahat ini nomor 1 nyala, M03, bundel menyala. Terus kemudian kode program nomor 2 diposisikan di titik start di sini ya, di mana koordinatnya X15 dan Z0. Nah, ini dari titik S di sini ya. Nah, terus kemudian yang kedua di titik A. Titik A di sini menggunakan kode G01, terus kemudian X-nya ya diameternya 5, ditulis 500 atau 5, terus kemudian 0 untuk Z-nya karena tetap tidak ada perubahan di koordinat titik Z sehingga ditulis 0. Nah, terus kemudian dari A ke B, ini yang kode program nomor 4. Nah, diameternya tetap 5 ya, sampai sini diameternya 5. Terus kemudian Z-nya jaraknya di sini ada 4. Jadi negatif 4. Ditulis di sini min 400. Ini yang dinamakan titik start interpolasi melingkar ya. Startnya di sini berarti. Titik start. Nah, berarti titik start itu harus ada sebelum penggunaan G03. Ya, ini sama ya, tulisan program yang ini sama, ini bisa dicoret.
penulisan program, titik startnya berada di titik B ini. Nah, ini startnya sudah, arah sudah tadi ya, arahnya searah jarum jam, kemudian startnya ada di titik B, startnya dituliskan di sini sebelum kode ya. Nah, baru selanjutnya karena searah jarum jam, kita tuliskan kode. Ini akan melakukan interpolasi melingkar searah jarum jam dari B ke C. Searah jarum jam di mana ditulis dengan kode G02. Nah, G02 ini nomor 6, G02. Selanjutnya ditulis koordinat titik akhirnya. Nah, titik akhirnya di mana? Titik akhirnya di C. Titik ini. Nah, titik akhir di C di sini. Sehingga koordinat C ini dituliskan setelah penggunaan kode G02. Berapa diameternya? Diameternya 15. Oke, tulis 15, X 15. Jaraknya berapa dari 0 tadi? Jaraknya ini sudah tertulis 9. Berarti negatif 900. Nah, terus kemudian ada feedingnya. Feedingnya bisa disamakan antara yang interpolasi lurus dan interpolasi melingkar. Nah, selanjutnya ini diikuti oleh titik pusat. Ada yang mesin-mesin tertentu kalau 90 derajat seperti ini tidak perlu dituliskan titik pusatnya karena sudah 90 derajat ya, dari B ke C 90 derajat. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ada pada mesin-mesin tertentu itu tidak perlu dituliskan. Jadi cukup G02 X 15 kemudian Z-nya min 900 itu sudah cukup. Nah, tapi ada juga yang perlu menambahkan radius setelah ini. Ditulis R berapa? Kalau ini berarti kan R-nya 5 ya. Radiusnya 5. R5 di belakangnya ini. Ada yang perlu menuliskan titik pusat. Jadi semua parameter-parameter ini harus dipahami oleh adik-adik. Radius, titik pusat, radius atau titik pusat ya. Kalau ada radius bisa diwakili radius, ada titik pusatnya bisa diwakili titik pusat. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah penentuan atau penghitungan titik pusatnya atau radiusnya ini. Nah, kalau salah satu diketahui, itu kita bisa menentukan, oh radiusnya sekian. Kalau diketahui radiusnya saja, kita bisa menentukan titik pusatnya, dan sebaliknya. Ya, intinya penulisannya di sini G02, terus kemudian diikuti titik akhir, dan diikuti titik pusat setelah itu. Berarti dari 4 parameter itu tadi, pertama arah putaran. Arah putaran ada G02, ini parameter 1. Ya, parameter 2, titik start. Titik start ini parameter 2, titik startnya. Nah, titik start. Terus kemudian parameter 3, titik endpoint-nya atau titik akhir dari interpolasi melingkar. Ini sudah dituliskan di sini. Nah, ini parameter 3. Dan yang terakhir radius atau titik pusat dari lingkaran itu tadi. Nah, ini parameter 4. Ya. Nah, di sini kok dituliskan I0 kemudian K min 500 ya. Ya, ngitungnya titik pusat ini berawal dari titik start atau titik B kalau di sini ya. Saya gambarkan titik B. Di sini. Ngitungnya dari sini. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya ini. Ya. Yang mengalami perubahan apa? Yang mengalami perubahan adalah di koordinat Z. Sedangkan koordinat X-nya tetap di diameter 5. Jadi tidak ada perubahan. Makanya ditulis I0. Ya.
Sedangkan K-nya itu ada perubahan. Sebanyak berapa? Sebanyak 9 dikurangi 4 ini tadi. 9 dikurangi 4, 5 dituliskan karena ke kiri, dia negatif dituliskan min 5. Begitu. Nah, sudah jelas ya. Ini untuk penulisan interpolasi melingkar. Oke, ini yang searah jarum jam. Selanjutnya pada penulisan program yang berlawanan arah jarum jam. Oke, cepat saja. Oke, saya push dulu. Oke, ini untuk penulisan program yang berlawanan arah jarum jam. Lawanan arah jarum jam ya. Ini penggunaan kode programnya G03 berlawanan arah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Oke. Berlawanan jarum jam. Sebenarnya konsepnya sama seperti tadi. Tinggal yang membedakan di sini adalah yang tadi menggunakan kode G02, yang sekarang menggunakan kode G03. Sama ya. Dari startnya kita samakan di sini mulai X15 atau ditulis 1500 dan Z. Di sini Z-nya 100. Terus kemudian ke titik startnya di sini. Ya, titik startnya di sini. Saya tuliskan lagi S A. Terus kemudian B-nya di sini C. Ya, dan kemudian kembali ke titik start lagi. Nah, di sini di titik start sama diposisikan di diameter 15 dan Z0. Ya, sama seperti tadi. Ini titik start. Terus kemudian ini titik A ya. Titik A. Nah, dari start menuju A menggunakan kode G01 X5, terus kemudian Z0, titiknya menggunakan 100. Selanjutnya dari A ke B. Dari A ke B. Nih, dari A ke B ini adalah titik startnya ya. Titik startnya. Parameter 1, 2 tadi. Nah, untuk arahnya ini bisa dilihat dari B ke C itu adalah berlawanan arah jarum jam menggunakan kode G03. G03 ini startnya. Terus kemudian G03 itu arah perputarannya. Arah perputaran G03. Selanjutnya ada endpoint-nya. Di sini endpoint-nya itu adalah titik C. Titik C. Ya. Baru selanjutnya kita tentukan titik pusatnya. Nah, atau titik pusatnya di sini, senternya ya, titik pusat dituliskan di sini. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, titik start di sini di diameter 5 dan negatif 4. Oke, sudah sesuai ya. Diameter 5 dan negatif 4. Startnya oke. Di sini. Terus kemudian kita akan melakukan interpolasi melingkar yang berlawanan jarum jam menggunakan kode G03. Oke, terus kemudian endpoint-nya berapa? Atau titik akhirnya di mana? Di C. Titik C berapa? Diameter 15 dengan jarak
min 9. Nah, di sini X 15, Z-nya min 9. Dan yang terakhir titik pusatnya dengan radius 5. Ngitungnya dari titik start. Yang ada perubahan apa berarti di sini? Yang ada perubahan itu adalah karena di sini titik senternya atau titik pusatnya dari B ke C. Dari B ke C. Itu yang mengalami perubahan adalah sumbu koordinat X. Sumbu koordinat X. Bahwa ini tambah besar atau positif ya, sehingga dituliskan I5, jaraknya 5, R-nya 5 bisa di sini dilihat. Sedangkan K-nya atau sumbu Z-nya tidak mengalami perubahan. Sehingga K dituliskan 0. Nah, ini akan sudah bisa dijalankan program ini. Akan membentuk seperti ini. Jadi bedanya kalau yang tadi yang G02 searah jarum jam membentuk cembungan di situ, sedangkan yang ini G03 berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya di sini ada interpolasi dengan 2 kuadran. Kalau tadi itu kan hanya 90 derajat saja. 90 derajat dan 1 kuadran. Kalau seperti ini ada di 2 kuadran. Ada di 2 kuadran ya. Terus kemudian di sini bisa dilihat pada gambar bahwa radiusnya adalah 36 ya. Radiusnya 36. Terus kemudian di sini diameternya 12, diameter benda kerjanya. Nah, kita di start X12 dan Z0, Z1 di sini. Berarti ada di depannya benda kerja sejarak sejauh 1 mili ya. Terus kemudian masuk di X0, tapi di sini ya, X0, Z100. Ya, dia maju. Z0, selanjutnya G01, 0, dia mulai masuk. Ini nomor 3. Terus kemudian nomor 4-nya 12, di sini 4 ya. 4, di sini 3, nomor program ini 1, 2, ya. 1, 2, 3, baris nomor 4, baris nomor 4 ke sini berarti diameter 12, selanjutnya Z-nya 0 tetap, selanjutnya nomor 5, di sini Z-nya 10. Berarti ditulis min 10. Di sini baris program nomor 5. Selanjutnya baris nomor 6 dia melakukan interpolasi melingkar. Ya, interpolasi melingkar. Ada 2 kuadran ya di sini. Kuadran. Nah, ada yang langsung dituliskan programnya itu menggunakan satu program, tinggal titik start kemudian titik akhir di sini, terus dilanjutkan titik pusat. Atau titik start, titik akhir, selanjutnya radius. Ya. Tapi ada juga yang perlu dipisah karena beda kuadran, sehingga harus dipecah menjadi 2 kali pemrograman interpolasi melingkar. Ya. Kalau di sini kita contohkan ini yang terpisah. Baris nomor 6. Nah, di sini baris nomor 6 dari sini ke sini 5 ke 6.
5 ke 6, interpolasi melingkar. Searah jarum, seberlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti kan menggunakan kode G03. Sorry, ini keliru ya. G03. Interpolasi melingkar G03. 03. Ini juga G03. 03. Ini di sini baris nomor 6 ada di sini, startnya 12, endpointnya di sini berarti G03 X8 ya, berarti ditulis 800, kemudian Z-nya min 22, ini 12 ya, 12 ditambah 10 ya, benar, 22 min 22, baru selanjutnya ditentukan titik pusatnya. Titik pusatnya. Nah, titik pusatnya ada di mana? Interpolasinya melingkarnya seperti ini, titik pusatnya atau senternya ada di sini. Senternya ada di sini. Tahu titik pusatnya. Berarti berapa? I dan K-nya berapa? Nah, kita lihat di sini I-nya. I-nya dari 5, dari saya notkan 5 ini ke titik ini. Jaraknya berapa? Nah, kalau ditarik garis lurus ini bisa dilihat jelas ya, I-nya di sini, sedangkan radiusnya 36. 36 itu dilihat dari titik start. Nah, kalau 36 dari nomor 6 ke titik pusat itu adalah 36. Karena ini dari 12, berarti kan selisihnya dikurangi berapa? Dikurangi 2 ya. Dikurangi 2. Ini kan dari diameter 8 ke diameter, dari diameter ke diameter 12. Selisihnya berarti 4. 4 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, sehingga dituliskan di sini 34. Karena 36 dikurangi 2. 36 dikurangi 2 sehingga I-nya di sini adalah 34. Nah, jadi harus teliti pada saat menentukan titik pusat. Karena bawah itu positif ya. Sedangkan K-nya berapa? K-nya, arah K-nya dari titik startnya ke tengah-tengah sini. Nah, K-nya adalah 12. 12 ya. Separuh 12, separuh 12. Hanya 12. Sehingga dituliskan di sini K12. Karena ke arah negatif, karena ke arah kiri harus dituliskan min 12. Dari titik start ya, dari titik start. Harus diperhatikan seperti itu. Min 12. Nah, selanjutnya melakukan interpolasi melingkar yang kedua. Interpolasi melingkar yang kedua sama menggunakan kode G03 karena berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi titik pusat di sini itu titik pusat dari interpolasi melingkar yang pertama, atau saya tuliskan di sini baris nomor 7. Baris nomor 7. Selanjutnya baris nomor 8. Baris nomor 8, program nomor 8. Ini dari titik startnya, berarti titik startnya di sini sudah ya. Nah, diwakili oleh nomor 7 karena terakhir dia berhenti di sini. Sorry, nomor 6 ya, nomor 6. Terakhir berhenti di nomor 6. Nah, selanjutnya dituliskan program lagi G03 berlawanan arah jarum jam, G03 diameternya 12
diameter 12 ditulis 12, sedangkan Z-nya min 34 ya, total dari awal sampai akhir min 34. Oke, sudah benar. Terus kemudian titik pusatnya sama seperti interpolasi melingkar yang awal. Tapi bedanya di sini startnya di sini dimulai dari 6. Berarti jaraknya kan berarti I-nya 36 ya. I-nya 36. Ditulis I 36. Sedangkan K-nya karena tidak ada perubahan di arah Z dituliskan 0 di sini. Tuliskan 0. Nah, baru setelah itu kita kembali ke titik awal, titik start awal. Nah, ini yang penulisan program yang dipisah antara kuadran tiap kuadran. Nah, terus kemudian ada yang penulisannya dijadikan satu, startnya dibuat di nomor 5, endpointnya dibuat di nomor 8, dan titik pusatnya dibuat di titik angka 7 ini. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang penentuannya titik pusat, titik awal, titik startnya 5, titik endpointnya 8, dan langsung radius. Berapa radiusnya? Di sini sudah jelas radiusnya 36, tinggal R 36. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi ini yang paling banyak salah atau paling banyak keliru konsep saat membuat program karena tidak diperhatikan titik pusatnya secara teliti. Bisa dilanjut di modul itu diperhatikan betul, banyak contoh-contohnya di situ. Nah, ini kemarin masih banyak yang keliru ya, masih banyak yang keliru. Makanya saya ulangi kembali bagaimana cara menentukan titik pusat. Nah, sebenarnya titik pusat itu tadi itu bisa diperoleh jika sudah diketahui parameternya, radiusnya seberapa. Nah, caranya menghitung itu menggunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik saat menentukan titik pusat. Di mana di sini C itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pitagoras ini mungkin dari SMP dulu sudah belajar rumus Pitagoras. Tinggal menentukan A-nya berapa. Kalau A berarti akar C kuadrat min B kuadrat. Kalau B-nya akar C kuadrat min A kuadrat. Kalau C-nya berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kan jelas di sini. Ini startnya di titik ini. Di titik S. Selanjutnya mau menuju titik E. Ya. Kalau umpamanya di sini titik startnya kan berarti tertulis di situ diameter 10. Berarti X10 Z-nya 0. Seperti itu. Yang ke 1. Terus kemudian kita akan melakukan interpolasi melingkar searah jarum jam dari S ke E. Berarti ini kan sudah menjadi titik start ya. Ini titik start sudah. Selanjutnya yang kedua menggunakan kode G02 ya atau G2. X-nya berapa? Ini adalah titik E. X-nya diameternya 18. Berarti X 18. Selanjutnya Z-nya jaraknya 5,81. 5,81. Nah,
Selanjutnya yang menjadi bingung di sini adalah titik pusatnya. Berapa titik pusat di sini? Ya. Nah, ini adalah titik pusat lengkungannya. Ngitungnya dari ini kan? Ngitungnya dari ini. Nah, menghitungnya bagaimana? Ya, kita menggunakan rumus Pitagoras ini. Kita tarik garis lurus. Ini kan sama ya. Kita tarik garis lurus dari sini kok menceng. Ya. Kita tarik garis lurus, seret. Ya. Dari S. Nah, terus kemudian ini. Ini jadi segitiga siku-siku. Di sini jelas kan? Ini 15. 15. Sedangkan ini sudah jelas ada 10 ya. 10 nilainya. Tinggal yang belum ketemu adalah ini. Bisa dinotasikan B atau A. Sehingga kita tuliskan di sini saja. Kita anotasikan B yang belum ketemu. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini berapa C-nya? C-nya sudah ketahuan jelas. 15 kuadrat. 15 kuadrat. Terus kemudian dikurangi 10 kuadrat. 10 kuadrat. Nah, tinggal dihitung di sini. Berapa hasilnya? 15 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 15 kan 225, 10 kuadrat 100. Tinggal berarti akar 125. Nah, kemarin itu rata-rata tidak ada yang bisa menjawab dari 2 kelas. Ini B-nya berarti diperoleh 11,28. Selanjutnya kita tuliskan di sini. Setelah penentuan endpoint-nya di sini, titik pusatnya berapa? Kan yang ditanyakan adalah I dan K. Ya. I-nya berapa di sini? K-nya berapa? Kalau startnya di sini, searah I. Searah I. Kan berarti dia ke atas ya. Dari S mau ke sini, I-nya ke atas dari diameter 10 ini lebih ke atas. Sejauh berapa? Sejauh 10. Karena ke atas ditulis I-nya min 10. Nah, min 10. Dan K-nya di mana titik K? K ini adalah jarak ini. K itu tadi. K itu yang dihitung tadi. Atau B ini tadi. Nah, kalau kebingungan berarti kan ini K, ini I ya. I dan K. Berarti bisa dituliskan I di sini. I sama dengan C kuadrat dikurangi. Sorry, ini K ya. K. K sama dengan C kuadrat dikurangi I kuadrat. Akar C kuadrat dikurangi I kuadrat. Sehingga diperoleh K adalah 11,28. Positif apa negatif? Nah, ke arah kiri negatif. Negatif 11,28. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus diperhatikan dulu jaraknya yang betul-betul dari titik start ke titik pusat. Sehingga akan diperoleh nilai I dan nilai K-nya. Dan ini tinggal dimasukkan setelah rumusan penulisan kode program G02 X18
Z5,81, kemudian dilanjutkan I-10 dan K-28. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan ya. Ini program yang ada di modul, kemarin. Nah, kita coba simulasikan dengan Max3 ya. Jadi kita tulis programnya di Notepad terlebih dahulu. Dan sudah saya tuliskan sesuai dengan program yang ada di Notepad itu tadi. Nah, terus kemudian hasilnya seperti ini ya. Setelah disimulasikan, kita coba jalankan. Setelah dituliskan, di-load programnya. Coba saya mode dulu. Nah, dari unload terlebih dahulu. Setelah dituliskan programnya di Notepad, kita tarik. Ini saya beri nama latihan melingkar. Ini biar cepat. Kita tidak simulasikan dari awal. Langsung di-open. Nah, akan masuk programnya. Setelah masuk kita bisa langsung. Jangan lupa aksis positionnya ini disesuaikan dengan startnya. Tadi saya setting 25 sama 3. Selanjutnya ditulis saya start di sini, baru start, kita mulai dan bisa menjalankan program. Nah, ini dari start awal, terus kemudian ini interpolasi lurus, baru interpolasi melingkar yang G03, selanjutnya G02 dan kembali ke titik start awal seperti itu. Itu mengenai interpolasi melingkar yang kemarin semua dari 2 kelas itu tidak bisa menjawab. Makanya saya ulang kembali dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa dapat memberikan pemahaman. Dan selanjutnya kita coba untuk latihannya. Latihannya ya, ini diselesaikan. Untuk latihannya, ini ada latihan, silahkan nanti dibuat programnya, langsung finishing saja ya. Langsung finishing saja, mulai dari titik startnya di sini, terus kemudian lanjut sampai terakhir dan kembali lagi ke start. Di sini cuma ada satu interpolasi melingkar ya, tapi dari 2 kuadran. Terus kemudian nanti disimulasikan menggunakan Max3 ataupun CNC simulator. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perbolehan pada hari ini. Jangan lupa untuk disimulasikan sampai berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.